Muhammad bin Abdullah wa alihi wasallam. Allah ya wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Siratal ladzina ikutin semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala istanibu sab'al mubiqati asyirku billah والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم وتولي يوم الزحف وقذف المحصنات غافلات مؤمنات. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita masih dikasih afiat. Amin. Alhamdulillah. Bang Jasa berikan panjang umur. Amin. Ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga umur kita akan menjadi ladang kebaikan, pahala, derajat yang mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga alhamdulillah kita masih jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan bahwasanya dalam makna hadis bahwasanya orang yang berpagi-pagi hari atau di petang hari dia berjalan keluar dari rumah, ya termasuk juga di malam, permulaan malam, berjalan untuk menuntut ilmu, itu dia di jalan Allah Subhanahu wa taala, fi sabilillah, hatta yarja, sehingga dia kembali pulang ke rumah. Jadi kita ada dalam jihad fi sabilillah. Sehingga sahabat Nabi Muhammad SAW itu ada yang mengatakan sungguh kurang akal. Artinya ada kekurangan dalam agamanya. Kalau orang berpagi hari ataupun bersore hari petang dia keluar menuntut ilmu, dia mengatakan itu bukan jihad fisabilillah. Itu adalah bukan suatu amalan yang mulia di sisi Allah. Artinya jihad. Justru itulah jihad fisabilillah. Kalau dia tidak mengatakan itu jihad fisabilillah, ya faqad ikhtalla aqluh, artinya akalnya emang udah kurang satu gitu, ibarat kalau gitu ya. Nah, kita dalam membaca satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang telah lalu juga hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah yang kita kenal pertemuan yang lalu, bahwasanya Abu Hurairah itu sahabiyun jalil, sahabat yang sangat mulia dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan minal muksirin, di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam
bahwasanya Rasulullah bersabda, istanibu sab'al mubiqat, jauhilah 7 mubiqat, artinya muhlikat, 7 perkara yang membinasakan dalam kehidupan ini. Hati-hati dengan 7 perkara ini. Yang pertama itu adalah asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga masih percaya ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Syirik namanya. Masih percaya dengan yang lain. Hati-hati dengan kesyirikan. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah masih mengampuni dosa-dosa selain itu. Untuk kesyirikan tidak ada toleransi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nggak mau disekutuin, ya. Allah nggak mau disamakan, ya, dibanding-bandingkan, ya. Bahwasanya kita nasyhad, ya, anallah Subhanahu wa ta'ala fardun ahadun samad, ya. Allah Maha Esa, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, minimal tuh kalau sholat tuh, ya. Kita yang sering kan baca surat Al-Ikhlas. Baca itu surat Al-Ikhlas, sehingga sahabat Nabi itu banyak ada yang senang setiap sholat baca surat Al-Ikhlas. Ya, nggak mau panjang-panjang. Surat Al-Ikhlas, ya, karena itu murni ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Asal sholat gak lain Al-Ikhlas, asal sholat gak lain Al-Ikhlas, sehingga dilaporkan kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah sepulan gak lain Al-Ikhlas, langganan. Iya. Kulhu lagi. Orang bisa aja itu doang. Ya kan? Sahabat tuh. Apa nggak ada lagi yang hafal? Lah sahabat qulubuhum masahifuhum. Hatinya itu ya Al-Qur'an dia. Emang dulu ditulis Al-Qur'an. Al-Qur'an nggak ditulis. Al-Qur'an ada di sanubari mereka. Al-Qur'an berjalan. Ya kan? Al-Quran ada di diri mereka. Mereka di pasar, ya Al-Quran ada di pasar. Ya, Al-Quran mereka ada di sungai, ya Al-Quran lagi mancing, ya Al-Quran ikut mancing. Cuma sahabat nggak mancing, ya. Ada terus mengikuti mereka. Ketika ditanya sama Rasulullah SAW, kenapa kamu nggak baca surat yang lain? Ya Rasulullah, saya suka sama Al-Ikhlas itu, surat Al-Ikhlas. Saya kalau lagi baca surat Al-Ikhlas, tambah mantap saya punya hati keyakinan kepada Allah. Ya kan? Ya, makanya kita sambil kita bisa itu surat Al-Ikhlas, kan keesaan itu. Ya. Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu Esa. Tetapi maknanya, ya, agung kan itu firman Allah. Nangis, ya kan? Nangis. Bacanya nangis. Kalau saya baca nangis, masuk surga dia. Kata Rasulullah, ini qari'un lakum suratan faman baka falahul jannah. Aku baca pada kalian satu surat. Siapa yang nangis, buat dia adalah surga Allah. Qul huwallahu ahad, Allahu
Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad, gak pernah ada dan gak diperanakan, walam yakul lahu kufuwan, gak ada yang satu kufu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyamai baik sifat, baik kudrat iradanya, nggak ada. Asyabi wala nadir wala mithal, sebagian sifat ada makhluk sama Allah nggak ada gitu. Nah ini diresapi, seolah akan keluar air mata kalau nggak bisa nangis. Cakep itu. Kalau ente nangisin, ya nggak, sedih ente nangisin, nggak ada nilainya. Yang ada dibilang cengeng sama orang, cengeng banget, gitu aja kayak air mata. Tapi kalau baca Al-Quran ditangis-tangisin, itu namanya lagi berusaha, apalagi emang nangisnya dia gampang. Kalau nggak bisa nangisin, ya nggak? Apalagi sendiri, ya jangan di masjid lagi begitu, apa lagu apa dia kan sendiri di rumah nangisin. Gak bisa juga nangis-nangisin, kebangetan mau suruh nangis-nangisin. Nangislah kamu karena kamu gak bisa nangis. Itu firman Allah yang turun kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kata-katanya susah diibaratkan, bukan tebang-tebang, bukan tebang-tebang gimana? Firman Allah, itulah yang turun kepada Nabi Muhammad yang sampai sama kita sekarang. Qul huwallahu ahad. Apa kata Rasul SAW? Hubbuka lahu adkhalakal jannah. Kecintaanmu kepada itu al-ikhlas, ya, menyebabkan kamu masuk surga. Ya gak? Lain kalau kita dikomplainin gitu, yang nanyain juga marah-marah, apalagi yang ngadu, udah, ya gak? Tanpa di alam, dia mau baca kulhu mulu, ya memang dia gak bisa apa-apa, itu doang yang bisa. Kata Rasulullah, cintamu kepada al-ikhlas itu menyebabkan kamu masuk surga. Gak dikomplain, gak dimarahin sama Nabi, justru dia masuk surga. Kan cocok banget sama kepengenan kita, ya gak? Mungkin sahabat itu dicariin, mungkin apalagi kalau imam terawih. Mana sahabat pula dia? Apa? Enggak, dia enak baca al-ikhlas. Selesai kan? Lah Rasulullah juga begitu bilangnya. Hubbuka lahu yudkhilukal jannah. Kecintaan membaca al-ikhlas, jadi kau masuk surga. Ya. Wa nashhadu anna wa'adakal haq. Allah itu janjinya hak. Wa liqa'u haq. Berjumpa dengan Allah itu hak, benar. Wal jannatu haq. Surga itu hak, benar. Wan naru haq. Neraka juga hak, benar. Ya. Wal wan naru haq wa sa'atu atiyatun la raiba fiha. Bahwasanya hari kiamat itu pasti datang. Enggak ada keraguan tentang kedatangan hari kiamat. Oke. Wa annaka tab'atsu man fil qubur. Bahwasanya engkau akan membangkitkan semua ahli kubur. Nah, sebelum kita meninggal dunia, begitu ya. Sebelum kita ada di alam barzakh, sebelum kita dibangkitkan, ayo jadikan hidup kita ini lahan, ya orang-orang yang bercocok tanam. Dunya mazra'atul apa yang akan kamu tanam di dunia? Ya, tani apa kamu di dunia? Di surga tumbuhnya adalah buah-buah surga. Duri-duri neraka tumbuhnya juga duri-duri neraka. Itulah hasil kita. Sedikit, sekecil apapun kebaikan ada nilai, ya apalagi besar. Orang ziarah kubur, ya nggak? Ada ziarah kuburnya itu dia sholat 2 rakaat, ya nggak? Sholat 2 rakaat dia tertidur dalam ziarah kuburnya itu mimpi
Berkata ahli kubur, ya fulan, kamu sholat 2 rakaat doang sih. Kenapa sholat 2 rakaat doang? Yang dia ziarahin datang dalam mimpi. Demi Allah, kalau seandainya kami bisa dikembalikan ke dunia untuk bisa sholat 2 rakaat dan harus membayar dunia serta isinya, kami akan bayar. Kami akan bayar. Karena 2 rakaat itu kekal. Dunia isinya itu fana. Kami akan bayar. Kami harus mengorbankan dunia ini serta isinya nih. Kamu punya kami milikin. Demi untuk melakukan 2 rakaat, kami akan bayar. Kenapa kamu harus cuma sholat 2 rakaat? 2 rakaat. Tuh yang tahu kadar 2 rakaat kalau udah mati. Mahalnya 2 rakaat. 2 rakaat udah mati baru deh. Kalau sekarang kan kita waktu dibuang-buang, ya kan? Dibuang-buang. Nah, makanya melangkah menuntut ilmu itu adalah jihad. Langkahmu diperhitungkan oleh Allah. Dudukmu diperhitungkan oleh Allah. Ya, pemahaman kamu memahami agama Allah diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Rasulullah diutus dan nabi-nabi sebelumnya demi untuk mengambil syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, cukup sampai situ dulu. Syirku billah, mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sejauh-jauhnya dari kesyirikan. Kita lanjutkan yang 6 yang akan datang. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita selalu bimbingan dan hidayah, petunjuk dan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudahkan untuk taat dan berbanyak sujud pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ampuni dosa-dosa kita, keluarga kita, orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Ustaz. Alhamdulillah.